Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan teman-teman semua, dulu saat saya masih kecil, saya sangat suka menonton televisi. Ada satu film yang menarik perhatian saya. Judul filmnya yaitu Bedah Rumah. Mungkin teman-teman tahu filmnya? Bedah Rumah. Bedah Rumah adalah sebuah ide kreatif yang dicetuskan oleh Helmi Yahya pada tahun 2004 sampai 2005. Helmi Yahya adalah seorang tokoh televisi yang dikenal sebagai Raja Kuis dan pendiri rumah produksi Dreamlight World. Kemudian Asia Media Production melihat adanya peluang untuk menyentuh hati masyarakat melalui format yang baru, yaitu reality show kemanusiaan. Ini adalah program yang lahir di tengah panggung hiburan televisi Indonesia. Program ini didasari keinginan untuk menggabungkan tontonan yang menghibur dengan aksi kemanusiaan sosial. Konsepnya sederhana namun fenomenal. Tim produksi akan mencari keluarga yang sangat kurang mampu, yang tinggal di hunian yang benar-benar tidak layak. Setelah sasaran ditemukan, para host akan memberikan kejutan yang baru, membawa keluarga tersebut berlibur sementara. Secara paralel, tim tukang yang dipimpin oleh komandan tukang akan bekerja dalam waktu yang sangat singkat untuk meruntuhkan dan membangun rumah baru yang layak huni. Pada akhirnya, program ini mencapai klimaksnya saat keluarga penerima kembali untuk melihat tirai rumah baru mereka dibuka. Seringkali disertai dengan bantuan perabotan dan modal usaha. Melalui sinergi antara ide kreatif Helmi Yahya, wajah publik para host dan kerja keras tim konstruksi, Bedah Rumah berhasil menjadi pelopor reality show sosial yang populer dan telah memberikan tempat tinggal layak bagi ribuan keluarga Indonesia. Dalam program Bedah Rumah ini, ada relawan atau yayasan kecil yang ingin menyumbangkan sedikit dari apa yang mereka punya. Mereka ingin membantu dalam berbagai bentuk seperti waktu, uang, bahkan tenaga. Ini adalah wadah bagi mereka untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Pemberian ini didorong oleh empati mereka. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, pernahkah kita memberi dengan niat hati yang murni? Atau pernahkah kita memberi tanpa ada motif lain di dalamnya? Seperti mengharapkan pemberian kita dibalas, atau kita ingin citra diri kita jadi baik di mata orang-orang yang melihat kebaikan kita melalui pemberian kita. Kebanyakan dari kita sangat sulit memberi dengan niat hati yang murni untuk memberi. Tidak jarang, banyak orang memberi namun itu karena terpaksa atau enggak enakan. Bukan pure dari niat hati yang murni. Ini adalah penyakit yang sulit disembuhkan. Meskipun kita memberi, namun itu karena kita enggak enakan atau itu karena kita terpaksa. Atau karena kita terpaksa untuk memberikannya, ini bukan pure dari niat hati yang murni. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang pemberian yang murni dari anugerah yang telah kita terima dari Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 8 sampai 9. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Dimulai dari hitungan 1, 2, 3. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Dalam 2 Korintus pasal 8 ini menceritakan tentang kisah Paulus
yang sedang melakukan pengumpulan dana untuk membantu jemaat di Yerusalem yang sedang dalam kondisi miskin dan teraniaya. Paulus ingin jemaat Korintus membantu jemaat di Yerusalem. Ini bukan sebagai perintah, namun dengan kerelaan hati. Ia bahkan menggunakan jemaat Makedonia untuk memberi contoh kepada jemaat Korintus dalam memberi. Meskipun dalam keadaan berkekurangan, mereka memberi menurut kemampuan mereka. Mereka ingin ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan, yaitu pelayanan kasih. Paulus mengutus Titus untuk menyelesaikan pelayanan kasih ini di Korintus. Karena Paulus tahu bahwa jemaat Korintus kaya dalam segala sesuatu, yaitu iman, pengetahuan, perkataan, kesungguhan membantu, dan kasih. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, setelah saya mengobservasi ayat ini, saya menemukan bahwa ada beberapa hal yang menarik dari ayat ini, yaitu mengapa Paulus menggunakan contoh finansial untuk meneladani Kristus. Apakah pemberian kasih karunia hanya sebatas pemenuhan materi? Maksud Paulus tentang kekayaan dan kemiskinan itu seperti apa? Bukankah memberi bagian dari kehendak Allah? Jika kasih karunia Tuhan ada untuk semua orang, untuk apa lagi memberi? Bukankah Tuhan mampu menolong? Ini adalah pertanyaan yang perlu saya gali makna di balik pertanyaan tersebut. Dan yang saya temukan adalah pemberian materi adalah wujud nyata dan partisipasi dalam realitas rohani. Pemberian materi adalah cara yang digunakan tubuh untuk mengungkapkan perubahan hati yang telah terjadi karena kasih karunia Kristus. Ini adalah bukti bahwa kehidupan Kristus telah mengalir dan aktif di dalam diri orang percaya, mengubah keegoisan menjadi kemurahan hati. Maximus memandang bahwa ini tindakan memberi secara fisik atau materi adalah sakramental. Ini adalah tindakan yang lahiriah yang menyampaikan dan menegaskan sebuah kebenaran rohani yang lebih tinggi. Realitas rohani adalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan misteri inkarnasi itu sendiri. Para bapak gereja sering menyebutnya sebagai pertukaran agung. Realitas rohani tidak hanya berupa doa dan meditasi, tapi juga harus termanifestasi dalam tindakan nyata di dunia. Semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Pemberian materi seperti persembahan, sedekah, donasi adalah tindakan fisik yang konkret yang menunjukkan ketaatan, ungkapan syukur, dan pengakuan bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Tindakan memberi adalah bentuk partisipasi dalam realitas rohani dari pengorbanan dan kasih Kristus. Dari tindakan ini mengingatkan kita bahwa Kristus secara sukarela menjadi miskin dengan mengambil kodrat manusia yang terbatas, fana, dan rentan. Ini adalah tindakan kenosis atau pengosongan diri. Kenosis adalah istilah Yunani yang berasal dari kata kerja kenos, yaitu mengosongkan diri. Istilah ini secara khusus merujuk pada tindakan Kristus di mana ia mengosongkan dirinya. Kenosis bukanlah kehilangan sifat-sifat ilahi, ia tetap sepenuhnya Allah, melainkan pengekangan diri secara sukarela dan penerimaan keterbatasan kodrat manusia. Kristus dalam kenosisnya tidak berhenti menjadi ilahi, tetapi menambahkan kodrat manusiawi, yaitu dengan cara inkarnasi yang terbatas pada dirinya, menjadi fana dan rentan. Sebagai manusia, Yesus mengalami keterbatasan fisik, emosional, dan temporal yang dialami manusia seperti biasa. Dia bisa merasa lapar dan haus, dia bisa merasa lelah dan butuh tidur, dia bisa mengalami kesedihan, kemarahan, ketakutan, bahkan kematian. Ini adalah sebuah keterbatasan fisik Yesus sebagai manusia yang fana dan rentan. Kristus menjadi miskin artinya melepaskan posisi kemuliaan dan kekuasaan tertinggi yang dimilikinya sebagai Allah, dan kemudian mengambil rupa seorang hamba yang melayani, bukan dilayani. Ini adalah bentuk kemiskinan Kristus. Maka dari itu, ini adalah sebuah
kesempatan bagi kita untuk meneladani Kristus yang memberi secara sukarela. Kesempatan ini adalah cara kita meneladani Kristus dengan mempraktikkan pemberian yang didasarkan pada kasih, pengorbanan, dan kerendahan hati. Kristus memberi bukan dari kelimpahannya, dengan mengosongkan dirinya dari kemuliaan ilahi dan mengambil kodrat manusia. Meneladani Kristus artinya pemberian kita bukan berupa sisa, atau sesuatu yang tidak kita gunakan lagi, lalu kita memberikannya kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Bukan, ini adalah bagian yang membutuhkan pengorbanan dan ketidaknyamanan kita. Kita memberi yang terbaik dari apa yang kita punya, memberikan waktu, tenaga, atau sumber daya terbaik. Saat Yesus memberikan dirinya, dia tidak mencari pujian atau imbalan dari manusia atas pengorbanannya. Pemberiannya murni didorong oleh kasih untuk menyelamatkan. Jadi, memberi adalah ikut berpartisipasi dalam pengosongan diri Kristus. Seperti Kristus yang mengosongkan dirinya, kita juga harus berpartisipasi dalam pengosongan dirinya. Mengosongkan diri adalah tindakan melepaskan pusat perhatian dari diri sendiri atau ego dan mengalihkannya kepada Tuhan dan orang lain melalui pelayanan, kerendahan hati, dan pengorbanan secara sukarela. Misalnya, kita berencana membeli kebutuhan kita, namun pada saat yang sama ada teman kita yang lebih membutuhkan dari kita, namun ia tidak punya uang. Kemudian kita berinisiatif memberikannya dengan sukarela. Ini adalah cara kita mengosongkan diri dengan melepaskan hak secara sukarela dan lebih mengutamakan orang lain yang lebih butuh dari kita. Dalam tindakan memberi, ini mengandung unsur pengorbanan kecil, yaitu kita harus menanggung ketidaknyamanan karena kebutuhan kita sendiri tidak terpenuhi saat itu juga. Ini adalah inti dari praktik mengosongkan diri dalam memberi karena didorong oleh kasih dan kerendahan hati dengan mengutamakan orang lain. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, ini juga berarti kita sedang mempraktikkan kenosis, yaitu kita mengosongkan hati kita dari kekayaan egoisme untuk diisi dengan kekayaan rohani, sehingga oleh kemiskinannya kita menjadi kaya dalam kasih dan kebajikan. Dengan mengosongkan diri, kita juga terhindar dari cinta diri atau philautia, yang dapat membuat kita cenderung memusatkan semua kehendak dan tindakan kita pada diri sendiri, yaitu kesenangan, kenyamanan, keamanan, dan kepemilikan. Dengan demikian, memberi adalah wujud nyata terhindar dari cinta diri dan wujud nyata berpartisipasi dalam pengosongan diri Kristus. Tuhan telah memberikan kita anugerah dan menghendaki kita untuk menyalurkan anugerah itu. Dimulai dengan memberi apa yang kita punya. Namun, dalam zaman sekarang, kita sering mengukur kebaikan dari apa yang kita lihat dan kita terima. Kita baru akan memberi ketika kita telah menerima bantuan terlebih dahulu. Atau kita memberi karena ada maksud tertentu. Atau kita memberi karena mengharapkan balasan, dan kita memberi karena ingin mendapat citra yang baik di mata orang-orang. Pertanyaannya buat kita semua, mampukah kita memberi dengan ikhlas? Ada beberapa faktor yang membuat orang sulit memberi dengan ikhlas, yaitu ego, kepentingan diri, dan tingkat empati yang rendah. Terlalu fokus pada diri sendiri membuat kita kesulitan dalam memberi dengan ikhlas. Itu disebabkan karena kita ingin mendapat pujian, pengakuan, dan keuntungan pribadi. Empati juga berperan penting, di mana kurangnya empati membuat seseorang sulit merasakan kesulitan orang lain. Sehingga niat membantu menjadi kurang tulus atau hanya sebatas kewajiban dan formalitas. Menurut psikologis, manusia secara alami cenderung menimbun dan menyimpan sumber daya, yaitu uang, makanan, dan barang, untuk mengamankan diri di masa depan. Memberi secara ikhlas dianggap oleh alam bawah sadar
sebagai resiko yang mengancam kelangsungan hidup atau kenyamanan. Memberi juga dapat membuat orang merasa khawatir akan kekurangan mereka sendiri saat mereka sendiri membutuhkannya. Bukan hanya itu Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita sering merasa rugi ketika kita memberi. Kita lebih berfokus pada kesenangan pribadi kita, sehingga itu membuat pola pikir kita menjadikan pemberian itu sebagai sebuah alat untuk mendapat pujian, penghargaan dari orang lain, dan yang sering terjadi, kita sering mengharapkan balasan ketika kita sudah memberi kepada orang lain. Ini sangat berbeda dengan ajaran orang Kristen. Orang Kristen diajarkan untuk memberi dengan sukacita dan kerelaan hati, bukan karena paksaan atau mengharapkan pujian dari manusia, melainkan karena kasih murni kepada sesama. Namun kenyataannya, sangat jarang menemui orang yang memberi dengan sukacita dan kerelaan hati. Belum tentu kita di sini dapat memberi dengan ikhlas tanpa ada motif tersembunyi dalam tindakan memberi yang kita lakukan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, ada seorang pendiri Yayasan Budi Zuci atau Zuci Foundation, yaitu sebuah organisasi kemanusiaan non-pemerintah dan amal Buddha internasional yang sangat berpengaruh dan dikenal secara global. Ia bernama Master Cheng Yen, seorang bhiksuni Buddha Mahayana dari Taiwan. Yayasan itu didirikan pada tahun 1966 di Huilien, Taiwan. Zuci didirikan di atas dua prinsip inti ajaran Buddha, yaitu welas asih atau karuna, artinya berjuang melenyapkan penderitaan, dan cinta kasih atau metta, artinya menumbuhkan cinta kasih universal. Zuci telah menjalankan berbagai misinya melalui 4 bidang utama, yaitu amal, kesehatan, pendidikan, dan misi budaya harmonis. Dalam ajaran Buddha yang melandasi Zuci, tindakan memberi didorong oleh prinsip welas asih atau karuna dan bertujuan untuk memurnikan batin dari kemelekatan materi serta mengumpulkan kebajikan yang pada akhirnya membawa kepada pembebasan dari penderitaan dan menuju pencerahan. Meskipun orang Kristen telah menerima anugerah Tuhan, belum tentu kita mau membagikan berkat yang kita terima kepada orang lain. Yayasan Buddha Zuci dapat memberikan kita contoh untuk menghasilkan kesulitan, untuk menghadapi kesulitan yang kita alami dalam memberi. Seperti mengubah pola pikir dengan menjadikan prinsip diri bahwa memberi adalah gaya hidup. Artinya, kita menjadikan sebuah pemberian itu sebagai suatu kebiasaan yang terstruktur dan konsisten. Misalnya, kita dikirim uang bulanan oleh orang tua, coba sisihkan uang bulanan yang diterima untuk dikasih persembahan dalam 1 bulan itu. Lakukan itu sampai itu menjadi kebiasaan bagi kita. Begitu juga saat kita ingin menolong orang lain, terkadang kita hanya menolong seseorang yang dekat dengan kita. Atau kita menolong orang karena orang itu telah menolong kita terlebih dahulu. Ini sama saja anugerah yang telah kita terima, hanya kita salurkan kepada orang-orang tertentu saja. Dalam Yayasan Zuci, mereka memberikan bantuan tanpa memandang latar belakang, ras, atau agama penerima. Begitu juga dengan kita membantu orang tanpa memandang siapa orang yang kita tolong, karena anugerah kasih karunia layak diberikan kepada semua orang. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, mari kita belajar bahwa memberi itu adalah tindakan untuk menyalurkan kasih karunia kepada sesama yang telah kita terima dari Tuhan. Kita menerima anugerah Tuhan secara cuma-cuma yang Dia berikan kepada kita, dan tugas kita adalah membagikannya kepada orang-orang yang sedang membutuhkannya. Namun kita seringkali merasa kesulitan dalam memberi. Untuk itu, inilah kebenaran yang mengejutkan bagi kita, yaitu meski sudah menerima anugerah Tuhan, namun kita masih sulit memberi. Ada seorang tokoh bernama Steve Jobs. Ia adalah salah satu pendiri Apple dan inovator di balik iPhone. Jobs telah menerima anugerah Tuhan
berupa talenta dan kesempatan. Jobs dianugerahi kejeniusan yang luar biasa dan sebuah kesepakatan kedua ketika ia diizinkan kembali ke Apple setelah dipecat. Memimpin perusahaan menuju puncak kesuksesan finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah anugerah pemulihan yang masif. Namun, terlepas dari anugerah ini dan kekayaan miliaran dolar yang ia peroleh, Jobs secara pribadi menolak praktik filantropi. Bahkan membubarkan program amal Apple saat ia kembali pada tahun 1997. Jobs menolak untuk memberi. Penolakan ini mencerminkan kegagalannya menerapkan prinsip pengosongan diri terhadap harta bendanya. Jobs tampaknya membatasi pemberiannya hanya pada inovasi dan memandang kekayaannya sebagai hak eksklusif yang harus ia kontrol dan pertahankan demi proyek pribadinya. Bukan sebagai sumber daya yang dipercayakan Tuhan untuk dilepaskan bagi kemanusiaan. Dengan demikian, Jobs memandang kontradiksi modern, memiliki anugerah besar tetapi kesulitan melakukan aksi memberi yang berkorban dan tanpa pamrih, menunjukkan bahwa ego dan kontrol atas harta seringkali mengalahkan panggilan untuk berbagi. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kisah Jobs melukiskan kesulitan memberi meskipun telah menerima anugerah besar. Jobs dianugerahi kejeniusan dan pemulihan karir yang masif yang menghasilkan kekayaan miliaran dolar. Namun ia secara pribadi menolak untuk mempraktikkan kepada orang lain anugerah yang telah ia terima. Penolakan ini menunjukkan kegagalan menerapkan kenosis atau pengosongan diri terhadap harta, membuktikan bahwa ego dan kontrol atas kekayaan sering mengalahkan panggilan untuk memberi sebagai wujud syukur atas anugerah yang telah diterima. Maka dari itu, poin kedua saya adalah, jika kita sudah menerima anugerah Tuhan, maka kita harus bisa memberi. Di tahun 2006, ada seorang pengusaha muda bernama Black Kuski. Ia adalah pendiri Tom Sus. Ia menerima anugerah pencerahan saat berlibur di Argentina. Di mata dunia, Black telah menerima anugerah kesuksesan finansial di usia muda dan dianugerahi kebebasan untuk bepergian. Saat ia berada di Argentina, ia mengunjungi sebuah desa terpencil. Ia menerima anugerah yang jauh lebih dalam. Anugerah pencerahan sebuah kesadaran yang menusuk jiwa. Ia melihat barisan anak-anak kecil, wajah mereka ceria, tetapi kaki mereka kotor dan penuh luka. Karena berjalan di jalanan berbatu tanpa alas kaki. Pemandangan penderitaan ini menjadi panggilan spiritual bagi Black. Black merespons anugerah tersebut. Ia tidak hanya memberi uang saku, melainkan merombak seluruh tujuan hidupnya dan mendirikan Tom Sus. Tom Sus adalah sebuah perusahaan sepatu dan gaya hidup yang didirikan oleh Black sendiri. Tom Sus beroperasi berdasarkan prinsip one for one. Sepasang sepatu yang terjual adalah anugerah keuntungan yang diterima. Secara otomatis dikasihkan untuk memberikan satu pasang sepatu kepada anak yang membutuhkan. Kisah Black membuktikan bahwa jika seseorang benar-benar menghargai anugerah yang diterima, responnya haruslah pemberian yang berkelanjutan tanpa syarat. Anugerah yang telah Black terima, ia dapat membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah satu pelajaran yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri. Maka dari itu, kabar baiknya bagi kita adalah Tuhan memberi kita anugerah, di mana anugerah itu kita jadikan sebuah alat yang membantu kita untuk memberi. Tuhan memberikan alat yang tidak perlu kita beli, yaitu tenaga dan kemampuan, sama seperti Black yang telah menerima anugerah, yaitu ia sukses secara finansial, maka ia dengan sukarela membagikannya kepada orang lain.
Yesus Kristus adalah teladan tertinggi dari pure giving. Ia rela meninggalkan kemuliaannya, menjadi miskin, bahkan mati untuk menyelamatkan kita. Bukan supaya dikagumi, melainkan supaya kita diselamatkan oleh kasih sejati. Jadi, karena kita sudah menerima anugerah Tuhan, maka kita harus bisa belajar memberi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ingat, kita adalah alat Tuhan untuk menyalurkan berkat yang kita terima dari Tuhan kepada sesama yang membutuhkan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, resolusi yang saya tawarkan untuk kita semua adalah aplikasikan anugerah Tuhan sebagai alat untuk memberi. Banyak anugerah Tuhan yang telah kita terima, seperti kemampuan, tenaga, waktu, bahkan uang. Kita jadikan sebagai alat untuk kita membantu orang lain. Misalnya kita pintar dalam satu mata kuliah, ini adalah suatu kemampuan yang kita bisa berikan kepada orang lain. Contohnya, menjelaskan kepada teman yang belum mengerti. Bukan berarti hasil kerja kita bagikan kepada orang lain. Bukan, itu plagiat namanya. Maksudnya, membantu mereka untuk memahami mata kuliah yang tidak mereka mengerti. Untuk itu, ada 2 langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk 1 minggu ini. Pertama, berikan bantuan kepada sesama saat ia kesulitan, seperti membantu teman yang kerja rutinnya lama. Sekarang sangat jarang saya temui teman-teman yang membantu yang lain saat mereka belum selesai kerja rutin. Padahal dulu, tingkat kepedulian di sini sangat tinggi. Untuk itu, mari kita bangkitkan lagi rasa kepedulian kita kepada sesama. Yang kedua, berikan bantuan secara diam-diam tanpa harus diketahui orang banyak. Bantuan secara diam-diam lebih bermakna daripada bantuan yang diumbar-umbar. Misalnya, jika kita punya sedikit uang yang lebih dan kebetulan teman kita tidak memiliki persembahan, maka berikanlah itu sebagai persembahannya. Meskipun nilainya kecil, namun itu sangat berharga. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa sampaikan untuk kita semua pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang boleh kami terima pada siang hari ini. Kami boleh duduk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar, kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami. Selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.